Pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi terkini arus mudik di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Ada rekan Ardi Lase di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, dan Belinda Firda di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Iya, kita akan ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta terlebih dahulu. Ardi, apakah sudah mulai terlihat ini kepadatan calon penumpang di Terminal Kampung Rambutan? Ya, selamat siang Maria dan juga Anggi. Kalau kita lihat ini H-7 sebelum Lebaran, kita lihat suasana di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Terminal Kampung Rambutan sudah terpantau ramai. Kalau kita lihat di sini kursi-kursi di ruang tunggu ini terpantau penuh. Ini masyarakat yang hendak melakukan perjalanan di beberapa titik di Indonesia, bukan hanya di daerah Pulau Jawa saja, namun ini ada juga yang ke arah Sumatera dan juga beberapa titik lain di Sumatera ataupun di daerah Jawa. Nah, Maria, Anggi dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi dari pihak otoritas Kampung Rambutan, Terminal Kampung Rambutan, dikatakan bahwa data selama 3 hari ini mulai dari H-10 hingga H-7 disebutkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan dengan armada bus ini yang melakukan perjalanan ini sebanyak 3.200. Dan sedangkan untuk masyarakat yang tiba di daerah Jakarta ataupun Jabodetabek ini sebanyak 3.100. Artinya kalau kita melihat angka, Maria, Anggi dan juga pemirsa, ini angka masyarakat yang melakukan perjalanan ataupun mudik keluar dari Jakarta ini hampir sama juga dengan tren masyarakat yang memang mudik ke Jakarta. Anggi, Maria dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapat juga bahwa nantinya puncak arus mudik ini diperkirakan pada tanggal 27 Maret 2025. Namun untuk mengantisipasi itu dari pihak terminal juga sudah melakukan banyak sekali antisipasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan nantinya di terminal, salah satunya nanti bagaimana mengatur perjalanan bus ini, menjadwalkan agar tidak terjadi lonjakan di Terminal Kampung Rambutan ini. Nah, Anggi dan Maria dan juga pemirsa, mungkin supaya tahu nih cerita masyarakat yang melakukan perjalanan mudik H-7 hari, kita akan mencoba menanyakan kepada calon penumpang kali ya. Ibu, selamat siang. Siang. Ibu siapa dengan namanya? Ibu Herlina. Ibu Herlina. Iya. Ibu Herlina mau kemana nih, Bu? Ini ke Palembang. Iya. Iya. Ibu, ini kan 7 hari sebelum Lebaran. Kenapa memilih mudik lebih awal, Ibu? Biar nggak macet. Tapi ini nggak tahu ya, kayaknya macet juga ini di perjalanan. Iya. Tapi dari tempat Ibu ke sini tadi macet nggak? Enggak. Nggak macet, lancar. Iya. Mungkin ada yang bisa diceritakan atau dibagikan kepada pemirsa nih, apa yang menarik mudik kali ini? Kalau mudik kali ini baru pertama sih mudik. Iya. Kenapa memilih angkutan bus? Angkutan bus ya senang aja, iya. Iya. Siap. Terima kasih banyak Ibu, selamat sampai tujuan dan bisa bertemu keluarga. Oke, silakan dilanjut. Ya, Maria, Anggi dan juga pemirsa, begitulah tadi cerita dari masyarakat yang hendak melakukan perjalanan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, terkait dengan proses mudik di Terminal Kampung Rambutan pada hari ini, sebelumnya juga dikatakan dari otoritas ataupun dari koordinator Terminal Kampung Rambutan bahwa nantinya jadwal keberangkatan bus akan diatur sedemikian rupa sehingga nanti tidak ada lonjakan di terminal. Selain itu terkait dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan, tadi juga disebut bahwa nantinya setiap dari pengemudi bus ini akan dilakukan pengecekan kesehatan. Lalu bukan hanya nanti pengemudi, namun juga masyarakat bisa juga mengecek kesehatan, di mana sudah tersedia posko pengecekan kesehatan. Lalu juga ada pos tim gabungan yang tentunya menjaga keamanan di Terminal Kampung Rambutan ini. Dan tentunya nanti juga akan dilakukan rem cek. Artinya rem cek ini nanti setiap armada kendaraan ini akan dilakukan pemeriksaan apakah layak untuk jalan atau tidak. Dan berikut hasil wawancara kami, Maria, Anggi dan juga pemirsa, dengan Mulyono, pengendali Terminal Kampung Rambutan. Mungkin penurunan ini ya terkait apakah orang tua pada fokus ke pelajaran baru ya. Karena libur Hari Raya Idul Fitri ini sangat berdekatan dengan Nataru kemarin. Lanjut untuk puncaknya prediksi kami adalah di tanggal 27 atau 28 Maret
besok. Nah, persiapan kami nanti terkait lalin di dalam terminal ini kita lakukan secara situasional ya. Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh operator bus akap. Bila mana nanti ada lonjakan, tetap pengaturan lalu lintas secara situasional. Jadi supaya tidak ada penumpukan kendaraan di dalam terminal dan penumpang bisa terangkut semua. Ya, Anggi, Maria, dan juga pemirsa, itulah tadi statement dari Mulyono, pengendali terminal Kampung Rambutan. Tadi ada yang menarik juga disampaikan bahwa jika melihat angka masyarakat yang melakukan perjalanan melalui terminal Kampung Rambutan pada tahun ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2024. Tadi kami menanyakan alasannya kenapa. Tadi dia mengatakan salah satu faktor yang mungkin bisa menjadi alasannya adalah karena liburan kali ini ataupun cuti kali ini berdekatan dengan tahun ajaran baru untuk anak-anak sekolah. Sehingga bisa jadi orang tua pun menyiapkan untuk tahun ajaran baru. Sehingga ini membuat juga angka cenderung berkurang jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Dan kepada masyarakat juga yang hendak melakukan perjalanan agar segera membeli tiket agar tidak kehabisan tiket di mudik lebaran tahun 2025 ini. Untuk sementara demikian, Anggi, Maria, dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, Ardi Lasso melaporkan dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Kita akan bergeser pemirsa kali ini ke Surabaya. Ada Belinda Firda di sana. Belinda, Kampung Rambutan sudah terlihat agak ramai nih. Di Surabaya seperti apa? Anggi, Maria, dan pemirsa, untuk pantauan kami di Terminal Purabaya Sidoarjo atau yang biasa dikenal dengan nama Terminal Bungorasih, Jawa Timur, ini terpantau sudah mulai ada peningkatan jumlah penumpang sejak hari Sabtu kemarin. Namun kalau berdasarkan pantauan kami pada siang hari ini, sejak tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih belum tampak kepadatan atau pertumbukan jumlah penumpang di Terminal Purabaya, Jawa Timur. Meskipun tadi ada beberapa lajur begitu tampak penumpukan, namun ini dikarenakan adanya keterlambatan armada. Namun ini tidak berlangsung lama, Anggi dan juga Maria, yakni ini untuk jurusan ke Madura. Sempat terjadi armada yang datang terlambat, namun untuk saat ini seluruh penumpang sudah dibawa atau sudah berhasil diberangkatkan ke Madura. Sementara itu untuk jalur-jalur yang lainnya juga terpantau sudah mulai dipadati oleh para pemudik yang dicirikan dengan mereka membawa barang bawaan yang cukup banyak, ada oleh-oleh, koper, tas besar, dan juga kardus. Ini menjadi barang bawaan yang didominasi dibawa oleh para pemudik. Sementara itu juga pantauan kami di ruang tunggu sudah mulai terjadi peningkatan jumlah penumpang kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kalau kita lihat datanya, Anggi dan juga Maria, di hari Sabtu lalu ini menyentuh angka lebih dari 36.000 penumpang yang tiba maupun berangkat dari Terminal Purabaya, Jawa Timur. Sementara di hari Minggu kemarin memang ada terjadi penurunan penumpang sekitar 18%. Namun hari ini diprediksi masih belum terlalu padat dan nanti untuk puncak dari arus mudik diprediksi pada tanggal 20 hingga 30 Maret 2025. Sementara itu kalau berdasarkan data juga yang kami terima, beberapa tujuan favorit di 2 hari terakhir ini yakni didominasi penumpang yang hendak mudik pulang kampung ke arah Trenggalek, kemudian ke Blitar, Ponorogo, juga ke Tulungagung. Sementara untuk jurusan Malang yang biasanya juga ramai dipadati oleh penumpang, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari pihak Terminal Purabaya, ini masih belum tampak lonjakan jumlah penumpang. Himbauan yang juga disampaikan dari pihak Terminal Purabaya untuk pemirsa yang memang memilih mudik untuk menggunakan moda transportasi bis untuk tetap berhati-hati terhadap barang bawaan dan juga membayar. Ini menjadi satu catatan untuk cara pembayaran karena masih ada calo yang berkeliaran di area Terminal Purabaya, sehingga dihimbau untuk para pemirsa atau calon penumpang yang berada di Terminal Purabaya hanya melakukan pembayaran dengan 2 cara, yakni di dalam armada bis atau melalui pembayaran online yang berada di area ruang tunggu Terminal Purabaya. Sementara itu memang untuk beberapa jurusan favorit ini juga dihimbau, beberapa jam favorit maksud kami, untuk para pemudik yang menggunakan mode transportasi bis ini biasanya mereka mulai ramai di jam sore hingga malam hari. Sementara untuk pagi, siang ini masih terpantau sepi. Sementara demikian, kembali ke studio, Anggi, Maria. Baik, laporan langsung dari Terminal Purabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, dan juga sebelumnya dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Ardi Lasso. Terima kasih teman-teman untuk informasi arus mudiknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.